Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam presisi. Baik, saat ini Polres Cimahi akan melakukan expose atau rilis terhadap satu pengungkapan yang berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Cimahi, yaitu terkait dengan saudara AG, umur 20 tahun, yang mana yang bersangkutan diamankan karena terkait dengan pemalsuan mata uang rupiah, terkait dengan kepemilikan, terkait dengan memproduksi, dan juga terkait dengan mengedarkan, sebagaimana yang tertulis dan tertuang dalam pasal 244 dan pasal 245 KUHP Pidana, atau lebih lengkapnya adalah setiap orang yang melakukan pemalsuan mata uang rupiah atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank dan atau mengedarkan uang palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi perlu kami sampaikan terhadap yang bersangkutan, saudara AG diamankan di daerah Tipar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, di kontrakannya, di mana padanya ditemukan beberapa barang bukti untuk bisa memproduksi mata uang rupiah palsu dengan pecahan 100.000 dan pecahan 50.000. Beberapa barang yang diamankan terkait dengan hal tersebut adanya 77 lembar uang palsu yang siap potong dengan pecahan 100.000, kemudian ada 150 lembar uang palsu pecahan 50.000 yang siap dipotong, dan kemudian ada 184 uang palsu jumlah 100.000 senilai 100.000 yang siap diedarkan. Dan ada beberapa alat barang bukti lain yang diamankan seperti stempel gambar BI, stempel gambar bunga, botol tinta dan stempel UV, kemudian botol tinta printer Epson, kemudian ada 6 kaleng spray, 10 kaleng spray warna clear, kemudian skotlet, pisau cutter, kaca, dan ada 265 lembar kertas roti yang digunakan sebagai bahan dasar kertas uang palsu tersebut. Dan untuk peredarannya sampai dengan saat ini, yang bersangkutan sudah berjalan 3 bulan. 3 bulan ini sudah beredarnya. Tapi untuk sampai mencapai titik ini membutuhkan pembelajaran dan belajar lebih jauh lagi sampai butuh tahunan. Tapi pada saat 3 bulan ke belakang dia sudah punya protap dan punya kondisi yang sudah disiap edarkan. Perlu kami sampaikan 300.000 uang palsu dijual dengan harga 100.000 rupiah. Tergantung dari pemesan, apakah itu pesanannya adalah pecahan 50 atau pecahan 100. Sehingga bisa kami simpulkan awal bahwa selain digunakan oleh pelaku untuk melengkapi atau memerlukan kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti belanja di warung-warung kecil di sekitaran Padalarang dan juga pom bensin dan sekitarnya, tersangka juga melakukan jual beli dengan cara media sosial Telegram dengan orang-orang yang dia kenal. Seperti tadi kami sampaikan, untuk 100.000 berarti akan mendapatkan 300.000 uang palsu dengan pecahan yang sesuai dengan pesanan. Demikian yang bisa kami sampaikan awal. Ada pertanyaan mungkin? Awal terungkapnya berapa persen ini, Bang? Baik, baik. Sampai saat ini, mana tadi yang tadi Mas Hendra, mana Hendra? Mas Hendra, yang uang tadi 100.000 mana? Ambil keluar, keluar juga. Baik, sampai saat ini terkait dengan angka kami masih menunggu dari ahli, baik ahli BI yang untuk mengeluarkannya, tetapi perlu kami sampaikan lebih awal bahwa ini berangkat dari kertas roti yang di print, kemudian habis itu kemudian tempel.
Ini masih ada keluar untuk holonya. Ini ada holo, ada air tintanya. Baik yang di belakang gambar, kalau kita UV dari belakang juga terlihat. Ini bahannya adalah bahan kertas roti. Bahan kertas roti. Bahan kertas roti, ya, bahan kertas roti. Jadi setiap saya UV, lihat muncul ada gambarnya. Ini di print bolak-balik dan setiap kali lembar tidak ada nomor seri yang sama. Tidak ada nomor seri yang sama. Setelah nanti sudah ditempelkan dua sisi, nanti akan disemprotkan dengan spray dengan spray clear, dengan spray warna clear untuk mendapatkan tekstur seperti yang ada kemiripan dengan mata uang yang asli. Kemudian untuk ini tali ini juga ada pita ini disulam. Pita ini disulam sendiri dengan keahlian yang dimiliki oleh pelaku. Dan ada stempel-stempel baik yang UV maupun yang ada sesuai dengan kelengkapan yang ada di uang pecahan 100.000 maupun 50.000. Sehingga sampai dengan saat ini alhamdulillah sudah berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Cimahi sehingga persebarannya tidak ada lagi untuk kedepannya karena barang-barang sudah berhasil diamankan dan tentunya dari kejadian ini pastinya akan berkembang terhadap tersangka yang lain yang masih dilakukan pengejaran yang nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil full bucket yang ada dan ada kecurigaan dari masyarakat terkait dengan beredarnya uang ini karena yang bersangkutan perlu diketahui yang bersangkutan tidak bekerja. Yang bersangkutan tidak bekerja, tetapi kalau kita lihat ini pecahan uang adalah pecahan uang yang tergolong baru, seolah-olah tergolong baru. Tidak ada kotor, tidak ada lecek, dan itu kecurigaan awal sehingga Satreskrim membentuk tim dan akhirnya berhasil diamankan di kontrakannya di daerah Tipar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam 3 bulan udah berapa lembar, Bang, yang udah Baik, itu yang masih kami cek untuk nominal pastinya, tapi berdasarkan keterangan dari tersangka sudah pernah membelanjakan ke warung di daerah Batu Jajar. Jadi pada persebaran di wilayah Batu Jajar, kami juga menghimbau terkait dengan peredaran yang ada, tidak perlu khawatir, tentunya tim kami sudah melakukan upaya untuk pencegahan hal tersebut. Yang pasti akan ada kecurigaan, makanya kita harus benar-benar meneliti, meraba, dan merasakan ada perbedaan antara uang asli dan ada yang perbedaan dengan uang baru. Tapi kalau sepintas, karena tersangka melakukan upaya jual beli ini dilakukan malam hari, di saat mungkin konsentrasi kita sudah berangsur-angsur melemah, sehingga terjadilah dan berhasil. Ada lagi? Baik, pasal yang disangkakan terhadap yang bersangkutan adalah pasal 244 dan atau pasal 245 KUHP pidana. Yang mana ancamannya adalah pidana penjara paling lama 15 tahun. Mau kita tanya-tanya? Ya, bro. Oke. Awal mula belajar ini dari mana? Dari yang itunya Pak, yang nyuruhnya. Yang nyuruhnya? Ya. Terus kamu kerja nggak? Kerja apa? kerja ini bikinnya. Selain ini mah bukan pekerjaan. Ini mah bukan pekerjaan. Pekerjaan itu yang mendatangkan ya nafkah secara halal. Ini mau tidak halal, tidak benar ini kan. Kamu kerja? Kerja apa? Jualan ketan bakar. Jualan ketan bakar. Ya. Terus kenapa masuk ke sini? Tergiur karena keuntungan? Bukan Pak, karena terdesak ekonomi buat mengumpulkan biaya untuk buka usaha. Jadi ini batu loncatannya Pak. Batu loncatannya pakai ini? Iya. Kamu tahu tapi ini salah? Salah Pak. Terus yang belajar ini gimana? Cara nempel yang nyulam siapa? Saya Pak. Kamu yang nyulam? Iya. Belajar dari mana? Lihat dari mana? Diajarin yang nyuruhnya Pak. Diajarin yang nyuruhnya? Ya. Cara nyulam ini? Tapi ini cara motongnya sendiri pakai cutter ya? Iya Pak. Pakai cutter sendiri? Ya. Gimana caranya bisa dapat ini? Bisa dapat? Tuh. Sampai terawang kayak gini gimana? Sampai tembus gini? Gimana caranya? Pakai tinta UV Pak. Yang mana tinta UV itu yang mana? Yang mana tinta UV? Yang ini Pak. Oh ini tinta UV? Ya. Oh ini di stempel gini? Ya.
Distempel. Kalau yang ininya dijahit, gimana ya? Kalau ini pakai Garis nih. tusuk sate pak. Ini yang garis ini pakai tusuk sate, Ya disulam. disulam. Kalau yang gambar Sama itu juga pakai stempel pak. Stempel aja. Ya. Keluar kayak gini. Yang mana pak? Ini gambar ini. Oh kalau ini mah di print pak. Dari belakang. terus kenapa harus setelah nempel di spray? Pakai clear. Kenapa di spray? Biar terasa teksturnya pak. Siapa yang ngajarin itu semua? Si itu pak yang nyuruhnya pak. Yang nyuruhnya. Ya. Kamu diupah berapa? 2000 selemar 4 isinya 400 pak. 2000 itu berapa? 2000 rupiah 2000 rupiah per satu lembar isinya 400 2000 rupiah. ya. Ya sudah, nanti di dalamnya lagi lah. Jadi 2000 rupiah ini. 2000 rupiah itu 2 juta atau 2000 perak? 2000 rupiah pak. Per kamu motong ini? Ya. Oh, per motong ya. Per satu ini motong. Terus kalau yang tadi tuh, jualan yang di Telegram itu jual ke siapa aja? Ke yang beli pak. Ya, yang kamu kenal. Telegram kan nggak seperti media sosial lain, IG Nah dan itu yang lain. diarahin sama orang-orang yang udah pernah masuk ke situ pak. Oh, yang sudah pernah masuk ke situ, Ya. dia yang beli. Ya Yang pembelian paling besar berapa? Juta dia. 1 juta pak. 1 juta tuh berarti dia dapat berapa? 3 juta. Ya 3 juta. Kalau 1 juta dapat 3 juta kan 1/3 kan ya? Ya. 1 asli dapat 3 palsu. Ya. Atau kecuali pemasangan 50 dapat 6 itu ya. Ya pak. Nah, dari 1 juta itu kamu dapat apa? Dapat berapa? Dapat 200 pak. 200.000 setiap penjualan tuh. Oke. Ada yang tahu yang penjual pembeli paling jauh? Ada orang Jakarta? Nggak ada pak. Orang Sumatera paling jauh. Lebih jauh lagi tuh. Yang itu saya pikir Jakarta udah jauh. Ternyata yang beli ada orang Sumatera. Ya pak. Oke. Kan dapat barang-barang ininya disuplai sama yang nyuruh atau beli sendiri kan? Nggak ada pak, disuplai langsung sama yang nyuruh. Kalau kenal yang nyuruh di mana? Saya awalnya coba-coba beli, terus diajak sama dia. Oh, kamu beli uang palsu juga? Ya pak. Ini awalnya sebagai ini juga Beli. konsumennya dulu. Awalnya- Setelah konsumen, berarti kamu akhirnya terjun masuk ke dalam. Ya pak, disuruh karena dia membutuhkan orang katanya pak. Terus kamu digaji atau cuma dapat upah aja? Digaji 1 lembar 2000 pak. Gitu. Ya. Ini semua berarti perlengkapan ini. Tahu ini buat apa ini? Yang warna ini buat yang ngelengkapin yang mana? Yang hologram pak. Hologram yang ini. Hologram kan nggak bisa diwarnain. Ya. Oh, yang ini. Ya yang ini pak. Oh gitu. Ya. Oh, untuk mempertajam ya, titik-titik gitu. Ya. Biar kelihatan warnanya. Basic. Kamu pernah sekolah lulus SMA, kuliah? SMK pak. SMK, oh SMK. Pernah belajar desain grafis itu enggak? Nggak pernah pak. Oh, nggak pernah ya, tapi bisa ini. Dikasih tahu pak sama yang Nah, buat. ini contohnya. Jadi kalau kita sepintas mungkin melihat, kalau tanpa waspada seseorang, ya mohon maaf, ini bisa ini karena tekstur untuk Dan kiri dan BB sekarang. Ini udah belum? Cukup ya BB.